Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa supaya lebih enak jalannya nanti diskusinya. Oke, ini yuk untuk rekan-rekan yang belum mengaktifkan kameranya, mohon segera diaktifkan ya. Nah, oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu LPPM Pertiwi, Institusi Perguruan Tinggi Pertiwi, yang saya hormati pembicara kita Bapak Dr. Mukorobin MPD. Selamat malam Bapak, salam kenal. Kami dari LPPM Pertiwi. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi malam ini Bapak ya. Semoga nanti bisa ada yang di-share ke kami semua di sini. Seperti itu yang kami banggakan, rekan-rekan yang kami hormati Bapak Ibu dosen STIE, SCBA dan Akpar Pertiwi, yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi perguruan tinggi Pertiwi. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul secara daring ya, di acara ngopi judulnya ya Bapak Ibu dan rekan-rekan. Jadi ngopi itu ngobrol penelitian ya, dan ini akan menjadi salah satu agenda rutin kita ya, di mana kita akan membahas berbagai macam tema penelitian, lalu topiknya seperti apa, nanti untuk diskusi lainnya bagaimana ya, nanti untuk jadwal dan lain-lain akan disusulkan seperti itu ya, akan diinformasikan lewat WhatsApp group masing-masing institusi dan juga masing-masing kelas tentu saja ya, seperti itu. Baik, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan malam ini membawa manfaat dan memberikan banyak input positif kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita masuk ke inti acara malam ini, kita dengarkan terlebih dahulu sedikit sambutan dari Bapak Rustomo SEMM selaku Koordinator LPPM Pertiwi. Kepada Bapak Rustomo, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama di narasumber kita ya, Bapak Dr. Mukorobin MPD, yang selaku malam hari ini akan membawakan beberapa topik kegiatan di ngopi atau ngobrol penelitian. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya Rustomo, bukan selaku koordinator ya, tetapi yang dituakan lah gitu di dalam kegiatan untuk ngobrol penelitian. Mohon maaf Bapak, saya hanya mementori teman-teman yang masih milenial Pak Mukorobin. Ada ini calon dekan di Pak Faujo, ada Miss Nana, dan ini Pak Kristi Belia, calon dekan di salah satu perguruan tinggi nanti negeri di tidak di sini ya, tentunya di bawah naungan Ristek Dikti nanti. Memang beberapa minggu yang lalu dalam waktu 1 bulan ini kami diskusi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang di bawah naungan Yayasan Pendidikan Global di bawah naungan Pertiwi. Kami akan migrasi ke universitas. Mohon doanya teman-teman semuanya bahwa kami akan melakukan beberapa hal keterkaitan dengan penelitian dan pengabdian masyarakat. Maka dari itu, dari kami, dari LPPM itu melakukan beberapa terobosan. Ini adalah salah satu ide dari teman-teman yang milenial ya, yang saya hormati. Saya salam sejahtera bagi kita semuanya. Untuk para dosen ya, mahasiswa, tentunya ini akan bermanfaat sekali bagi teman-teman yang akan melakukan kegiatan-kegiatan penelitian sebagai Tridharma perguruan tinggi, dan tidak kalah penting bagi mahasiswa semester akhir yang akan melakukan kegiatan penelitian di skripsi. Saya laporkan bahwa di malam hari ini yang tergabung dari ada beberapa perguruan tinggi ya, yang di bawah naungan
Yayasan Pertiwi Global, dan nanti ada teman-teman dari Alkaria, Universitas Alkaria di Serang, Banten, yang dimotori oleh Dr. Gemaristiani. Baru saja beliau juga melakukan kegiatan penggabungan institusi menjadi universitas. Ada beberapa teman-teman dari Pamulang, nanti Universitas Pamulang, Pelita Bangsa, dan YAI juga ternyata ini sudah bergabung ya. Dan terima kasih sekali ini ada kehadiran Bu Susiati dari ini salah satu pakar penelitian yang di bawah naungan Ristekdikti, yaitu sebagai Dewan Pembina kalau nggak salah ya di Komisi 10 ini. Terima kasih kehadirannya Bu Susi. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman dari mahasiswa, bahwa malam hari ini saya hanya mengantarkan saja sepatah dua patah kata untuk mendukung teman-teman yang milenial ini keterkaitan dengan ngobrol penelitian di sesi awal ini adalah hal yang pertama akan kita lakukan. Karena di kami nanti di LPPM Group Pertiwi akan melakukan proceeding di awal Juni, di akhir Juni atau di awal Juli, sehingga beberapa hal kami akan melakukan kegiatan-kegiatan untuk bagaimana sih penulisan penelitian yang sebenarnya bagi Tridharma Perguruan Tinggi yang ada dua indikator, yaitu penelitian dan pengabdian masyarakat. Mungkin tidak akan panjang lebar dari kami. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya di malam hari ini, terutama para dosen dan mahasiswa di semester akhir, terutama kepada Pak Mukorobin sebagai narasumber tunggal ya di malam hari ini. Ternyata tadi Pak Irfan Abraham itu beliau masih ada berhalangan. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan ilmu yang kita inginkan bersama. Saya yakinnya bahwa kegiatan ini akan berjalan secara rutinitas yang akan berkesinambungan. Mungkin kita akan gagas dalam 2 minggu sekali, dan nanti ada beberapa hal yang akan mempunyai nilai manfaat bagi mahasiswa maupun dosen. Mudah-mudahan ini semuanya nanti akan dimotori oleh para milenial yang ada di Pertiwi Group menjadi nilai manfaat untuk hasil karya ilmiah yang terbaik bagi kita semuanya. Saya mohon dengan hormat Pak Mukorobin agar bisa memberikan beberapa arahan atau ilmunya, membagi ilmunya bagi kami semuanya untuk bisa menjadi tolok ukur dalam penelitian yang baik bagi para dosen dan mahasiswa. Mungkin itu dari saya, Miss Nana, dan teman-teman semuanya yang tergabung di dalam kegiatan ini. Terima kasih. Salam sukses selalu dalam ngopi bareng di ngobrol penelitian di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pertiwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Pak Rustomo atas sambutannya. Sebelum kita mulai sesi dengan Pak Mukorobin, bisa tolong diaktifkan sekali lagi, saya ingatkan untuk rekan-rekan tolong diaktifkan kameranya dan dipasang background-nya ya, supaya nanti biar lebih rapi seperti itu terlihat di screen-nya ya. Jadi terima kasih untuk yang sudah mengaktifkan kamera dan menggunakan background. Untuk yang belum masih ditunggu ya. Oke, baik teman-teman, kita langsung saja ke acara inti dari pertemuan malam ini. Sedikit presentasi mengenai sistematika review yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Mukorobin MPD dan akan dimoderatori oleh Bapak Fauzo Bihi, SPD MPD. Kepada Bapak Fauzo dan Pak Mukorobin, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Reno. Mohon izin Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam semuanya. Ini Pak Robin, mohon izin Pak Rustomo, ini adalah pejabat di Pusmenjar. Pak Robin ini sering nongkrong di Pusmenjar juga Pak. Jadi kalau dulu beliau sering nongkrong di lantai 3, ya kan, jadi pas itu satu lantai sama Pak Rustomo, seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu sebelumnya dan teman-teman mahasiswa. Jadi tema kita malam hari ini tadinya itu adalah state of the art sama systematica review. Tapi malam ini kita coba bahas systematica review. Tadi sih bisa Pak Irfan bisa join, tapi berhalangan hadir karena beliau masih di dalam perjalanan dari Semarang menuju Tangerang, seperti itu. Tadi konfirmasi nggak bisa hadir. Mudah-mudahan next pertemuan berikutnya bisa join untuk membahas tentang state of the art, seperti itu. Nah, malam ini kita fokus ke systematica review. Sebelum saya masuk ke materi, Pak Robin menyampaikan, saya izin menyampaikan profil dari narasumber kita pada malam hari ini. Nama Pak Robin, kemudian beliau S1-nya di UIN Syarif Hidayatullah, jurusan bimbingan dan konseling, kemudian S2-nya di Pasca Sarjana UHAMKA, jurusan penelitian dan evaluasi pendidikan, kemudian S3 juga di UNJ, Pasca Sarjana UNJ, jurusan penelitian dan evaluasi pendidikan. Kemudian penulis juga pernah aktif di berbagai kegiatan, ya kan. Sini ada berbagai Conference of Listening Study di UPI Bandung, kemudian Research Offers Excellent Training diselenggarakan oleh LPT UI, kemudian workshop dan banyak sekali yang beliau ikuti. Kemudian diklat Kepala Sekolah Kemdikbudristek 2019, diklat Komite Pembelajaran Program Sekolah Penggerak. Beliau sekarang Pak Arus itu di Sekolah Penggerak juga ya, di Sekolah Penggerak juga, PSP Program Sekolah Penggerak. Kemudian kegiatan mengajar dimulai pada tahun 2002 di SMA Islam Dian Ilmu Cinere Depok, Jawa Barat. Tahun 2005 mengajar di SMA Lab School Cinere, kemudian mengajar juga di Akademi Kebidanan Agri Prima Indonesia Bekasi, STKIP Purnama, kemudian Universitas Indra Prasta Unindra, kemudian sekarang sebagai dosen di UMPAM, Universitas Pamulang, seperti itu. Dan karya-karya beliau cukup banyak, saya sedikit membacakan sedikit, yaitu tentang Islam dan pragmatisme politik, kemudian dimuat di majalah Tris Politika, kemudian pendidikan kebinekaan di sekolah, dimuat di majalah Tris Politika, Haji dan Bakti pada Orang Tua, dimuat di HU Republika, Haji dan Rasa Kemanusiaan Umat di HU Republika, kemudian ada juga yang lain, yaitu persepsi siswa dan SMA Sena terhadap pelaksanaan pembelajaran di sekolah tahun 2008, kemudian banyak lagi workshop dan penelitian-penelitian yang diikuti beliau. Dan beliau ini adalah senior sekaligus mentor saya di Paskarsa dan UNJ. Dan jadi kemarin ada conference proceeding juga, jadi ada 7 atau 6 yang ikut conference. Cuman yang diterima papernya hanya 1, yaitu punya Pak Mukorobin, yang lainnya ditolak semua seperti itu. Jadi cocok kalau misalkan ditempatkan sebagai pembicara systematica review. Jadi kalau bicara tentang systematica review, maka kita bicara telaah, kemudian ini ada relevansi juga terhadap teman-teman mahasiswa yang sekarang sedang mengikuti atau proses untuk menyusun skripsi. Mungkin dari perspektif dosen juga. Jadi ada salah satu fenomena yang mungkin sedikit terganggu, bahwasanya penelitian itu harus terjun ke lapangan, kemudian harus mengambil data ke lapangan, tetapi sebenarnya banyak metode-metode lain yang bisa dilakukan. Salah satunya yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu tentang systematica review, di mana kita melakukan telaah maupun analisis artikel maupun jurnal dan analisis lainnya yang berkaitan dengan karya ilmiah, seperti itu. Nah, mungkin itu pengantar dari saya langsung saja ke Pak Mukorobin. Silakan Pak. Terima kasih Pak Fauzubihi. Saya share dulu ya. Siap. Oh, saya nggak bisa share nih. Oh iya, bentar Pak. Ya, oke. Multiple partisipan, enggak. Oke, sebentar. Sudah kelihatan, Pak? Sudah, Pak.
Sudah ya? Sip, udah Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Pak Rustono. Pak Rustomo. Oh, Pak Rustomo, salah saya, Pak Rustomo. Semoga sehat selalu, Pak Fauzubihi beserta seluruh jajaran dari LPPM Pertiwi ya. Nah, senang sekali pada malam hari ini berkesempatan untuk sharing, berbagi, kita belajar bersama Bapak Ibu. Saya juga baru belajar juga ini. Nah, kebetulan tadi yang sebutkan, saya nyebutnya Pak Ketua, karena beliau ini di kelas ketua kelas, saya cuma ketua. Kalau saya diminta sama Pak Ketua, pasti saya nggak berani menolak Pak Rustomo. Maka saya bilang, ya sudahlah, ya bolehlah kita belajar bersama. Seperti itu. Nah, kebetulan memang baru pertama kali melakukan systematical review. Kalau dulu ya sekedar mereview saja gitu kan. Tapi setelah kita dalami ilmunya, ternyata ya gampang-gampang susah. Tapi menurut saya gampang sih ya. Asal memang kuncinya dalam systematical review ini kita teliti, kita detail dan memiliki kemampuan menganalisis dari hasil penelitian sebelum-sebelumnya. Itu kata kuncinya. Oke, kita langsung masuk saja. Nah, ini tentu perlu pemahaman dulu terkait dengan apakah literatur review itu berbeda dengan systematic review gitu kan. Nah, ini pemahaman konsep yang saya kira perlu disampaikan dulu sebagai bahan diskusi. Nah, Bapak Ibu, literatur review itu adalah evaluasi kritis dan mendalam dari penelitian sebelumnya. Jadi kita mengevaluasi terkait dengan hasil penelitian sebelumnya. Nah, apakah itu dalam bentuk artikel, kemudian apakah dalam bentuk karya tesis atau disertasi atau skripsi, nah, itu literatur review. Nah, kemudian juga dimaknai sebagai ringkasan dan sinopsis bidang penelitian tertentu yang memungkinkan siapa saja boleh membaca, dapat menemukan alasan dalam melakukan penelitian tersebut. Kemudian literatur review yang baik adalah mengevaluasi kualitas dan temuan-temuan penelitian sebelumnya. Nah, inilah yang nanti kemudian dijadikan gap dan dijadikan sebagai state of the art. Nah, itu bisa. Jadi saya kira dalam rangka menemukan unsur kebaruan dalam penelitian itu banyak bisa menggunakan bibliometrik, Foursquare, kemudian bisa dengan literatur review juga bisa seperti itu. Karena pada prinsipnya kita mencoba mengevaluasi di mana ini terkait dengan apa yang kita harapkan, yang belum ada apa, seperti itu. Nah, ini memang sekali lagi dibutuhkan ketekunan dan ketelitian dalam systematic review ini. Oke, berikutnya. Nah, mengapa kita melakukan literatur review? Nah, yang pertama, saya kira dengan literatur review ini akan mencoba membangun hubungan antara apa yang kita pikirkan dengan problem. Kita akan menemukan seperti apa, gitu kan. Banyak sekali penelitian-penelitian yang kemudian mentah ketika tidak memiliki pijakan literatur yang kuat, seperti itu. Nah, maka dibutuhkan literatur review, saya kira. Jadi membangun antara apa yang kita pikirkan, ide yang kita pikirkan dengan problem yang harus diteliti, seperti itu. Terkadang dalam pikiran ada, tetapi untuk menemukan apa persoalan yang sesungguhnya lebih spesifik yang diteliti, sehingga memiliki aspek kebaruan, gitu. Maka dibutuhkan literatur review. Kemudian mengapa juga penting adalah karena memang salah satu tujuan dari penelitian adalah menghasilkan sesuatu yang baru, gitu kan, temuan yang baru, gitu kan. Nah, ini maka ada goals-nya, ada tujuan daripada penelitian itu sendiri, maka dibutuhkan literatur review. Kemudian juga bisa dikatakan sebagai upaya pengembangan, gitu kan, pengembangan dari permasalahan dalam penelitian, gitu kan. Nah, seperti yang kemarin saya lakukan, saya mencoba untuk kalau di dalam S3 itu harus diminta
membuat satu model evaluasi gitu, tidak hanya sekedar menerapkan evaluasi yang sudah ada, tapi coba untuk diminta mengembangkan gitu kan, terhadap model evaluasi yang sudah ada. Nah, silakan mahasiswa, apakah dia menggunakan model A, B, C dan seterusnya. Nah, di situ kita harus mencari titik lemahnya di mana, titik yang tidak ada dalam model ini apa, tidak ada model ini apa, kita coba cari titik temunya. Nah, ketika sudah ditemukan melalui literatur review, nah disitulah kemudian kita baru bisa membangun kerangka model yang baru yang bisa kita jadikan sebagai satu temuan baru, kerangka baru untuk penelitian. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir juga untuk mempertegas terkait dengan pertanyaan penelitian. Lalu apa manfaatnya? Yang udah pasti manfaat dari literatur review yang pasti yang pertama adalah mencari hubungan keterkaitan dengan penelitian. Jadi ada nggak keterkaitannya? Sudah atau belum diteliti oleh orang lain? Gitu kan? Sampai di mana letak aspek barunya itu? Nah, kemudian juga di sini seperti bagaikan gunung es ya. Jadi kalau tidak melakukan literatur review, jadi seakan-akan kita itu meneliti seakan-akan dalam, padahal tidak gitu kan. Tapi dengan melakukan literatur review, akarnya akan keangkat semua, ketangkep semua seperti itu. Nah, inilah yang kemudian memunculkan potensi penelitian itu kita ini akan mendalam seperti itu. Nah, kemudian juga memperjelas terkait dengan riset problem atau permasalahan apa yang sesungguhnya akan diteliti. Kemudian yang terakhir adalah perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang riset seperti improvement tadi saya sampaikan. Nah, ini manfaatnya. Nah, kemudian sekarang terkait dengan systematical literature review. Nah, bagian dari literatur review yang bersifat sistematis untuk membuat penilaian, ini maknanya, dan mensintesis kesimpulan dari beberapa hasil riset yang untuk mendapatkan kesimpulan yang optimal dari banyak teori penata laksanaan IBM suatu topik. Jadi systematical review ini memang bagian daripada literatur review, tapi lebih sistematis ya seperti itu. Nah, ini adalah menilai dan mensintesis terhadap kesimpulan dari beberapa hasil riset. Tentu kayak yang dikatakan menilai di sini ya tidak hanya sekedar kesimpulan kemudian dikumpulkan beberapa, tidak. Tapi dari beberapa kesimpulan itu memang kita analisis, kita review sehingga memunculkan pendapat seorang peneliti di situ. Nah, kemudian suatu bentuk studi sekunder yang menggunakan metodologi yang terdefinisi dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah karakteristik systematical review, sistematis, karena memang harus berurutan dalam pelaksanaannya. Kemudian eksplisit secara langsung pada pernyataan tujuan, bahan dan metode. Kemudian reproducible, yaitu metodologi dan konklusi. Ya, ada aspek metodologi dan kesimpulan yang harus ditarik. Nah, tujuan dari tinjauan literatur sistematis ini adalah untuk menyediakan daftar selengkap mungkin dari semua studi yang diterbitkan dan tidak dipublikasikan yang berkaitan dengan bidang studi tertentu. Oke, saya skip. Nah, sekarang jenis literatur ilmiah yang bisa dijadikan sebagai literatur review. Yang pertama adalah paper dari jurnal. Nah, nanti bagaimana mencari jurnal-jurnal yang layak untuk jadikan bahan untuk systematic review, caranya seperti apa, nanti ada. Kemudian paper dari book chapter, kemudian paper dari conference dan seterusnya, tesis dan disertasi. Nah, dalam konteks ini kita lebih menfokuskan pada paper dari jurnal seperti itu. Tapi kalau memang ada paper dari conference juga nggak apa-apa kalau memang itu relevan terkait dengan topik atau materi penelitian yang akan kita angkat. Itu. Dan yang lebih penting lagi adalah kita juga melihat bagaimana apakah paper tersebut terindeks atau tidak, itu juga perlu menjadi perhatian. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini tadi kalau kita mencari jurnal-jurnal yang dipakai untuk referensi atau bahan, tentu teman-teman Bapak Ibu semua tidak asing lagi dengan Simago ya. Jadi kita bisa melihat dan mencari bahan-bahan di sini semua. Memang ada yang berbayar, ada yang free gitu kan. Nah, kita bisa melihat tema sesuai dengan apa yang kita inginkan, nanti tinggal
ketik kata kuncinya saja tekan keluar semua, kemudian bagaimana indeksnya, kualitasnya, di berapa dan sebagainya, tahun berapanya itu ada semua ya. Seperti ini nanti hasilnya. Nah, ini jika melihat H indeksnya 60 dan sebagainya, ini kita tinggal pilih saja gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, H indeks itu adalah terkait dengan dampak dan produktivitas dari artikel tersebut ya. Sejauh mana artikel ini produktif disitasi atau dijadikan sumber oleh pihak lain seperti itu. Nah, ini adalah salah satu mesin untuk mencari artikel yang kita jadikan bahan dalam pelaksanaan systematical review. Dan saya kira nanti akan ada lagi sumber-sumber apa yang bisa digunakan untuk mencari artikel-artikel tersebut. Nah, ini juga sama beberapa link yang bisa jadikan alat untuk mencari sumber atau artikel yang terkait. Nah, ini kemudian adalah organisasi yang mengindeks jurnal, ada Thomson Reuters, disebut dengan WOS ya, kemudian ada Scopus, kemudian ada Google Scholar. Nah, ini lembaga-lembaga atau organisasi yang mengindeks jurnal tersebut. Nah, biasanya pengindeks jurnal level standar biasa dipakai syarat menyelesaikan PhD, itu Scopus. Jadi kalau di UNJ itu salah satu prasyarat lulus itu ya harus Scopus minimal Q3 kalau nggak salah ya, Pak Ketua ya, minimal Q3 seperti itu. Nah, ya, kemudian kemarin sebelum proposal itu biasanya ada mata kuliah penulisan artikel ilmiah, itu juga sama itu, mahasiswa harus dituntut untuk menerbitkan salah satu artikel yang didapatkan. Nah, kebetulan kemarin sebagian besar dari kelas kami itu melakukan systematical review, kalau nggak salah ya. Nah, kebetulan punya saya yang terbit, yang lain mungkin akan menyusul ya. Itu juga nggak nyangka itu, kebetulan aja itu. Oke ya. Nah, kalau di S1 itu biasanya Sinta ya, Pak Ketua ya, kalau di Pertiwi ini ya, atau belum menggunakan prasyarat itu ya? Kalau sekarang belum Pak, mungkin selanjutnya ya, tahun berikutnya. Jangan-jangan habis pertemuan ini langsung disyaratkan itu nanti ya. Ya, kalau di UNJ itu S1 itu udah Sinta kalau nggak salah ya. Iya, betul. S2 itu juga sama ya, Sinta 2, Sinta 1 seperti itu. Nah, ini memang menjadi challenge, memang menjadi tantangan bagi mahasiswa gitu kan. Bagaimana dia mengembangkan produk akademik dan produk ilmiah ini sehingga menjadi perantara untuk penyusunan tugas akhir. Saya kira penting memang. Oke, berikutnya. Nah, sekarang algoritma perankingan jurnal ya. Kita juga pernah mendengar jurnal impact factor, kemudian eigenvector score dan seterusnya. Simago jurnal rankingan, kemudian source normal dan seterusnya. Nah, yang sering dicari oleh mahasiswa ini yang ketiga ini ya, Simago jurnal ranking. Jadi kalau melihat ranking terkait dengan jurnal tersebut, juga termasuk melihat indeksnya seperti apa, Q berapa. Nah, ini bisa melihat Simago. Memang kelemahannya di Simago ini tidak semuanya bisa diakses, kalau nggak salah ya, tidak semua bisa dibuka secara gratis. Tapi ada alatnya itu untuk buka secara gratis menggunakan Sci-Hub ya, kalau nggak salah ya. Itu saya kira mahasiswa juga nanti harus diinikan, Pak Ketua ya, harus dibiasakan juga untuk mengakses jurnal-jurnal yang berkualitas melalui laman-laman tersebut. Nah, ini kemudian sumber pencarian literatur, beberapa yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang gratis tadi ya, Sci-Hub ini yang sering saya pakai juga ini. Jadi kalau nggak bisa diakses, biasanya saya langsung lari ke sini ya. Memang dilari ke sini pun juga belum tentu semua bisa. Ada juga yang benar-benar dikunci tidak bisa seperti itu. Ya. Nah, ini PR memang kalau memang artikelnya kebetulan tepat dengan yang kita cari gitu kan, nggak bisa diakses. Nah, ini kadang-kadang agak repot juga gitu. Kemudian ada LibGen, kemudian ada Google Scholar. Nah, ini juga sering dipakai juga. Kemudian ada Citishare, kemudian ada Books, ada Learn juga. Nah, ini yang berbayar.
Saya indirect juga nggak berbayar sih. Saya juga sering mengakses ini, kebetulan suka dapat gratisan juga seperti itu. Nah, memang yang kadang-kadang nggak bisa dibuka, ya saya tinggal copy doinya, saya tinggal lari ke Sehab, biasanya dikasih akses biasanya. Jadi banyak sekali caranya memang kita bagaimana mencari jurnal-jurnal untuk jadikan bahan literatur review. Nah, itu memang harus mempelajari cara-cara yang tadi ya saya sampaikan ya. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah contoh sistematik literatur review ya, banyak sekali contohnya. Juga nanti akan saya berikan contoh yang punya saya juga. Nah, ini adalah tahapan dalam systematical review. Yang pertama adalah merumuskan pertanyaan penelitian pada review apa yang akan diteliti. Ini di level perencanaan, kemudian mengembangkan protokol review. Nah, ini akan panjang sekali nanti tahapan-tahapannya. Lalu pada tahap conducting dalam pelaksanaan, nah, yang perlu dilakukan adalah identifikasi literatur yang relevan. Jadi setelah kita mencari literatur yang kita dapatkan, kan, nah, itu kita lihat kembali apakah literatur ini relevan atau tidak dengan tema penelitian yang akan kita akan kita teliti. Kemudian lakukan pemilihan studi secara primer. Yang dimaksud primer di sini adalah yang utama terkait dengan tema atau konteks penelitian kita. Kemudian lakukan ekstraksi data, kemudian nilai kualitas penelitian tersebut, apakah penelitian tersebut berkualitas atau tidak. Nah, mungkin bisa juga kalau para pereview ini ada yang mereka membaca secara utuh ya, dari abstrak sampai dengan akhir ya, sampai dengan diskusi gitu kan. Tapi juga mereka yang ini ya biasanya cuma lihat abstraknya saja gitu kan, karena dari situ udah kelihatan gitu kan bagaimana nilai kualitas penelitian tersebut. Tapi memang yang baik adalah secara keseluruhan dari awal sampai akhir, karena di situ akan dilihat bagaimana kualitas metodologinya seperti itu. Karena ketika kami belajar terkait dengan mereview terkait dengan beberapa artikel gitu kan, itu memang kelihatan gitu kan. Kita bisa menilai penelitian ini ketika dia menjelaskan terkait dengan metode yang diambil dengan menggunakan pendekatan mixed method, tapi ternyata ketika turunan di bawahnya dia hanya menggunakan kualitatif saja gitu kan, karena tidak ada aspek kuantitatifnya sama sekali. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini menariknya salah satu dari mereview artikel seperti itu. Nah, kebetulan kami pernah mendapatkan satu mata kuliah itu, ya saya termasuk yang senang sekali diajar beliau ini, Prof. Surya Dharma. Nah, itu setiap hari mahasiswa harus mereview artikel. Betul ya Pak Ketua ya? Setiap hari harus diminta mereview artikel. Setiap pertemuan, tolong harus review artikel. Dan nggak boleh artikel dalam negeri. Yang diminta adalah artikel yang terindeks, yang di luar negeri, yang relevan dengan mata kuliahnya. Betapa luar biasanya gitu, kita jadi ngerti akhirnya dengan belajar seperti itu. Nah, ini kita jadi tahu, kita harus, karena kalau kita menyampaikan hasil review artikel kita, gitu kan, yang kita dapatkan, kemudian pada saat kita ditanya, gitu kan, apa yang bisa diambil dari artikel tersebut, dari sisi konteksnya, kemudian dari sisi metodologinya, kemudian dari sisi hasilnya seperti apa. Kita tidak akan bisa menjawab kalau kita tidak membaca, kalau kita tidak mereview. Nah, disitulah dengan diupaya seperti itu, kita mau nggak mau harus membaca gitu secara utuh terkait dengan artikel tersebut. Maka hal yang disarankan ketika mereview artikel untuk mengetahui nilai kualitas dari penelitian tersebut, maka harus dibaca semua sebaiknya. Nah, kemudian melakukan bukti sintesis dari hasil artikel yang kita baca. Nah, kemudian yang terakhir adalah reporting, yaitu menulis SLR ke dalam sebuah report atau sebuah paper. Nah, perlu diingat bahwa literatur review bukan, nah ini agak lemot nih, oke. Nah, literatur review bukan suatu kumpulan deskripsi dari berbagai studi sebelumnya, atau pengulangan kesimpulan dari riset terdahulu, atau gambaran singkat suatu artikel. Ya, jadi bukan sekedar kita menata gitu kan hasil studi sebelumnya, atau kesimpulan-kesimpulan itu kita ambil kemudian kita tata, kita urutkan, lalu kemudian kita simpulkan di akhir. Bukan seperti itu, seperti teori tusuk sate ya. Kalau
Kita sering melihat itu dulu waktu skripsi itu menurut si A, menurut si B, menurut si C. Nah, dengan demikian yang dimaksud ini, nah bukan sekedar itu, tapi juga per hasil hasil penelitian dari orang lain itu kita berikan argumentasi kita kaitkan antar artikel tersebut, gitu kan, korelasinya di mana, gitu kan, sehingga bisa menghasilkan satu kebaruan seperti itu. Jadi memang diharapkan seperti itu. Makanya di UNJ sendiri hal seperti itu sangat dihindarkan sekali dalam latar belakang atau di bab 1 maupun di bab 2. Itu memang diharapkan harus ada muatan kajian artikelnya seperti itu. Jadi tidak seperti dulu lagi menurut si A, menurut si B, menurut si C kemudian kita simpulkan, tidak sekedar itu. Harus dapat membuat satu kesimpulan yang baik dan analisis beberapa literatur. Jadi setelah dianalisis baru disimpulkan, tidak kemudian ujuk-ujuk disimpulkan. Kemudian reviewer atau pembaca percaya dengan apa yang disimpulkan oleh penulis. Oke. Yang berikutnya. Ini nanti habis saya Pak Irfan ya, Pak Ketua. Pak Irfan nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa ini. Jadi Bapak yang punya hajat sendiri berarti malam ini. Korban dong saya. Oke, sekarang tips pada proses pembuatan ya systematic review. Yang pertama adalah tentukan topik yang akan ditulis. Nah, pikirkan tema apa yang paling booming dan diperlukan pada saat ini. Nah, dan termasuk dalam hal membuat judul pun, nah ini memang judulnya kalau bisa yang aneh gitu loh, yang lain daripada yang lain gitu ya. Jadi mengandung unsur yang menarik oleh penilainya ini atau editornya ini. Nah, kebetulan judul saya itu memang agak berbeda daripada yang lain. Kalau yang lain seperti itu, saya coba jadi yang berbeda gitu. Penting jangan judul hibah, Pak ya. Kenapa? Iya. Jadi ini penting juga. Jadi kalau kemudian tidak menarik orang untuk mereview atau membaca artikel kita, maka dengan otomatis artikel itu kan ribuan ratusan ya. Mereka pasti skip aja gitu kan. Tapi ketika jujur itu ada sesuatu yang menarik gitu kan, sesuatu yang yang baru gitu kan, menarik orang untuk membaca. Nah itu kemungkinan akan dibaca. Kemudian lihat kembali apakah sudah banyak atau kapan berakhir topik ini diangkat dibuat literatur review. Nah artinya di sini adalah apakah sudah banyak yang membahas atau belum. Nah ini saya kira penting juga seperti itu. Kemudian yang kedua, cari jurnal yang akan kita tuju, prediksi peluang untuk diterima, termasuk informasi apakah jurnal tersebut menerima review atau systematic review. Jadi kita lihat, jadi jangan asal dikirim kemana jurnal itu akan diterbitkan. Kita lihat dulu, gitu kan, apakah karena tidak semua jurnal itu menerima systematic review. Ya, ada jurnal yang bisa hanya menerima hasil penelitian itu juga ada. Jadi kita pastikan betul bahwa apakah jurnal tersebut menerima systematic review yang kita kirimkan. Kemudian cek pada Simagus, Scopus, web jurnal dan atau berdasarkan pengalaman kolega dan seterusnya. Jadi nggak ada salahnya kita mengecek ke Simagus, Scopus, web jurnal dan seterusnya. Apakah sudah banyak penelitian tersebut yang terkait atau belum gitu kan. Karena kalau sudah banyak ya buat apa gitu kan, nggak ada kebaruannya gitu kan, sangat sulit sekali seperti itu. Dan juga nggak ada salahnya kita diskusi sama rekan ya. Kemudian yang berikutnya adalah lakukan langkah penulisan literatur review yang tadi saya sampaikan. Kemudian langkah-langkah penulisan mulai dengan mengumpulkan jurnal-jurnal terkait. Nah, ini langkah sederhananya ya untuk pemula termasuk saya ini ya, seperti ini. Jadi mulailah dengan mengumpulkan jurnal-jurnal terkait dengan tema. Nah, kemudian kemarin itu saya mencoba mengembangkan model dalam evaluasi. Ya, kebetulan model itu yang saya gabungkan itu model CIPP dan Kirkpatrick. Nah, kedua model itu ternyata sangat relevan sekali untuk mengevaluasi program. Nah, ini jadi pinter-pinternya kita juga mengait-ngaitkan, ini penting juga itu. Nah, lalu saya mencoba itu mencari jurnal-jurnal penelitian tentang pengembangan kompetensi menggunakan CIPP dan Kirkpatrick. Itu sebanyak-banyaknya saya kumpulkan semua jurnal-jurnal itu. Lalu saya baca satu persatu
di mana letak kekurangan CIPP, di mana letak kekurangan Kirkpatrick. Nah, di situ di antara kekurangan-kekurangan itu di mana yang bisa disinergikan untuk saling melengkapi, sehingga dibutuhkan untuk kolaborasi atau penggabungan kedua model itu menjadi satu model yang baru seperti itu. Nah, termasuk juga saya melihat terkait dengan kita mencari suatu hal kebaruan, katakan mencari tren ya, tren permainan game online. Nah, itu juga bisa gitu kan. Tren permainan game online yang digemari oleh remaja atau game online, nah, itu juga bisa dijadikan sebagai tema dalam systematical review. Jadi mencari tren penelitian juga boleh. Kemudian analisis mendalam dari setiap jurnal yang dibaca. Apakah jurnal dapat dipercaya secara metodologis, kesimpulan diambil, dan kredibilitas publishernya. Jadi secara metodologi tadi yang saya katakan, gitu kan. Kalau dari sisi metodologinya cacat, saya kira nggak bisa dipertanggungjawabkan. Karena bagaimana bisa mempertanggungjawabkan hasil penelitian itu benar kalau metodologinya tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, itu banyak sekali ditemukan itu. Ketika di situ disebutkan bahwa ini adalah menggunakan metodologi secara kuantitatif, tapi di situ tidak ditampakkan bagaimana urutan dalam metode kuantitatif itu. Begitu juga sebaliknya, ketika berbicara metode kualitatif, di situ tidak dijelaskan kualitatifnya seperti apa, gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kesimpulan yang diambil. Nah, kesimpulan diambil apakah betul ini menjawab terkait dengan pertanyaan penelitian. Nah, ini juga penting sekali karena salah satu mengecek kebenaran sebuah penelitian adalah bagaimana rumusan masalah itu relevan dengan kesimpulan penelitian atau sebaliknya. Nah, kalau rumusan masalahnya A, kemudian kesimpulannya B, saya kira ini tidak menjawab penelitian itu. Nah, jadi tidak bisa terjawab kesimpulannya. Lalu juga lihat kredibilitas publishernya. Nah, apakah ini penerbitnya yang menerbitkan itu betul-betul terindeks, punya kredibilitas atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah yang memudahkan kita juga dalam membuat review ini, buatlah outline, ya, gambaran singkat seperti kerangka dalam penulisan seperti apa. Ini penting sekali outline, ya. Dari pendahuluan sampai dengan kesimpulan. Nah, kira-kira seperti apa yang akan dikembangkan. Perhatikan contoh review pada jurnal yang sudah tuju. Jadi tidak ada salahnya kita mengikuti pola yang sudah dibuat oleh orang lain. Tapi dengan catatan kita harus memahami dulu terkait dengan contoh yang akan diikuti. Saya ketika itu, nah, kenapa bisa terbit gitu kan? Jujur saja gitu kan. Nah, ini mungkin yang nggak dilakukan oleh teman-teman saya di kelas gitu kan. Saya mengikuti contoh yang diberikan dosen saya. Nah, ketika itu dia memberikan link. Nah, ini systematical review seperti ini gitu kan. Saya terbit di Scopus ini gitu kan. Ternyata saya nggak ngeh gitu kan. Tiba-tiba saya baca lagi, oh ternyata gampang ya. Kalau dilihat dari sisinya, saya coba ikutin sepersis mungkin tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti tersebut gitu kan. Dan alhamdulillah hasilnya diterbitkan hasil systematical review saya, padahal itu baru pertama kali gitu kan, coba-coba gitu kan. Jadi memang benar ya. Jadi tidak hanya sekedar mengumpulkan kesimpulan-kesimpulan atau pendapat-pendapat, tidak hanya sekedar itu, lalu kita menyimpulkan, tidak. Tapi harus ada metodologi yang tepat, kemudian ada analisis-analisis yang kita lakukan, kemudian ada kesimpulan-kesimpulan yang kita tarik berdasarkan dari hasil analisis tersebut. Nah, sehingga disitulah akan ditemukan gap penelitian yang kita jadikan sebagai state of the art-nya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mulailah menulis review tersebut. Ya, tulis saja apa yang sudah kita dalami, yang apa yang sudah kita baca. Nah, jadi yang penting tulis saja dulu. Jadi prinsip pramulis seperti itu. Tidak ada satu tulisan itu langsung sempurna. Tulis saja dulu, gitu kan. Ide-ide besar, hasil analisis yang kita temukan, tulis saja dulu, gitu kan. Memang luar biasa mengerjakan systematical review ini. Apalagi kalau di S3 itu literaturnya harus bahasa Inggris semua. Coba bayangkan, kita harus mentranslate dulu, kemudian membaca lagi, kemudian baru, wah luar biasa itu. Memang tidak membutuhkan waktu yang sangat singkat, butuh waktu memang, gitu kan. Nah, mungkin untuk di tahap S1 ya tidak harus mesti literatur yang berbahasa Inggris, saya bisa saja dari jurnal-jurnal yang penting adalah memiliki kredibilitas, bisa-bisa saja gitu kan.
Kemudian buat kesimpulan yang baik berdasarkan urutan pemikiran yang ditulis. Ya, sudah harus dipikirkan sejak awal mau dibawa kemana pikiran para preview dan pembaca ini. Jadi kita harus mulai memikirkan arahnya mau kemana. Ya, ketika tadi saya membuat systematic review terkait dengan pendekatan model CIPP dan Kirkpatrick yang dijadikan sebagai model evaluasi pengembangan kompetensi, saya ingin mengarahkan arah yang ingin saya katakan di situ adalah bahwa program pengembangan ini memang membutuhkan dua model itu. Nah, kenapa? Karena di dalam program ini ada yang bisa dikembangkan dengan model A, ada yang bisa dikembangkan model B. Begitu juga sebaliknya, ada yang tidak bisa di model A, ada yang tidak bisa model B. Nah, disitulah arah yang coba kita pikirkan. Jadi sebelumnya kita sudah punya kerangka arah mau dibawa kemana seperti itu. Kemudian yang berikutnya prinsip penulisan mulailah dengan pendahuluan ya dan diakhiri dengan kesimpulan. Seperti biasa ya dalam systematical review kan kita mengenal dengan IMRAT ya. Ada introduction, kemudian M-nya metodologi ya kalau nggak salah, R-nya itu riset kalau nggak salah, kesimpulan seterusnya. Nah kemudian yang kedua, selalu buat hubungan yang logis antar topik dan masing-masing subtopik ya. Itu. Jadi antara topik dengan subtopik itu harus saling berhubungan, jangan sampai tidak ada keterkaitan. Kemudian hati-hati dalam plagiat penulisan. Nah ini penting sekali ini. Jadi butuh kemampuan parafrase. Karena prasyarat itu jelas berapa persen hasil citasi artikel itu layak untuk diterbitkan. Nah, ini ada batasannya memang. Ya, ada yang mengharapkan boleh ada plagiasinya sebanyak 20%, kemudian ada 30%, ada yang 15%, tergantung jurnal yang kita tuju, tergantung indeksnya yang kita tuju. Nah, ini penting sekali ya. Ini dibutuhkan kemampuan untuk memparafrase. Jadi latihan untuk menulis nih. Jadi terkait dengan menghindari dari plagiat ini. Banyak sekali karya-karya yang sebenarnya bagus, tapi ketika kemampuan parafrasenya itu tidak baik, nah sehingga ketika disitasi akan ketahuan lebih dari 50% dan seterusnya, dengan otomatis maka artikel tersebut tidak bisa diterima seperti itu. Jangan lupa menuliskan citasi. Nah, ini penting ya. Jangan lupa menuliskan citasi. Kita ngambil dari mana itu harus dimasukkan. Karena kalau sampai dengan itu kedetek, maka dengan otomatis akan gugur artikel yang kita kirimkan. Kemudian presentasikan pengetahuan kita sebagai penulis. Nah, dalam hal ini adalah sejauh mana kemampuan akademik kita dalam menulis, ya, sehingga tulisan itu layak untuk dibaca, layak untuk dinikmati, baik secara metodologis maupun dari sisi konten secara akademis. Kemudian buat highlight atau setiap topik yang akan ditulis. Kemudian pastikan ada paragraf transisi untuk menghubungkan satu subtopik dengan subtopik yang lain. Nah, ini juga penting. Nah, ini terkait dengan kemampuan kita akan membuat satu tulisan urutan dalam paragraf tersebut. Jadi ada penyambungnya gitu kan, antara kutipan yang satu dengan yang lainnya, setidaknya ada penyambung di situ dari penulis. Ini adalah isi review. Tentukan subtopik, beberapa subtopik, kemudian subtopik harus dibuat alur cerita yang runut. Pada akhir bahasan subtopik harus menyambung dengan subtopik selanjutnya. Jadi ada keterkaitan antara subtopik yang satu dengan subtopik yang lainnya, saling berkaitan dan terus seperti itu, sehingga pada akhir sebuah kesimpulan. Kemudian tampilkan gambar rangkuman dari beberapa teori yang ada. Nah, ini kita dituntut untuk membuat satu skema baru atau gambar baru terkait dengan hasil analisis dan sintesis yang kita lakukan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ada resume dalam bentuk tabel. Nah, ini juga penting sekali. Kemudian pastikan setiap tulisan harus dapat meyakinkan pembaca ke arah kesimpulan yang akan kita tulis. Nah, oke, ini sekarang saya coba sampaikan contohnya ya, Pak Ketua ya. Nah, ini contoh yang saya ambil dari internetnya. Ini kan hasil dari penulis sendiri nih, ya, terkait dengan contoh isi review. Nah, termasuk tabel ini juga yang membuat
preview sendiri. Nah, itu. Nah, dulu ini saya coba saya tampilkan yang punya saya ini. Mana ya? Oh, masih yang ini ya. Ini masih yang tadi ya, Pak Ketua ya? Iya, iya Pak, masih. Ya, saya tutup dulu. Oke, Mas. Tampil nggak Ketua? Udah Pak. Udah ya. Nah, ini yang kemarin ya, coba saya buat ya. Jadi judulnya kan aneh gitu ya. CIPP versus Kirkpatrick. Ya. Jadi memang judul itu penting sekali saya kira ya untuk memantik preview ini bisa menerima literatur kita seperti itu. Nah, saya sebenarnya kepingin mencari gap kelemahan dari CIPP. Ini kan sebenarnya gini kalau buat bahasa sederhana adalah perbandingan CIPP dan Kirkpatrick dalam evaluasi program pengembangan kompetensi guru fisika seperti itu. Ini kan seperti itu. Cuman dibuat lebih menarik aja lah supaya membuat preview itu menarik. Nah, ini tadi ya pendahuluan ya udah pasti. Nah, tentukan metodenya. Nah, ini kita buat sendiri. Nah, ini saya juga pertama kali membuat ya mencontoh. Nah, ini sumber-sumber yang saya ambil tadi ya dari Sender, dari Springling, dari Eric, Google Scholar dan seterusnya. Ini jumlahnya berapa kemudian. Nah, ini saya buat tabel sendiri juga dari beberapa artikel yang relevan. Jadi dari beberapa ribuan artikel itu, nah kita ambil lagi itu memang di situ yang cocok, yang dipilih yang tepat, yang relevan. Nah, itu kita ambil lagi, kita pilih. Nah, kemudian itu kita analisis di sini ya terkait dengan penulisnya siapa, dari negara mana, kemudian tujuan penelitiannya apa, kemudian letak program pengembangan kompetensinya di mana, model evaluasinya apa, hasil penelitiannya seperti apa. Ya, seperti ini. Ya. Ya. Ini contoh mudahnya. Ini kalau nggak salah dari berapa ratus itu hanya 23 kalau nggak salah ya. 23. Nah, ini baru dari tabel tersebut yang sudah kita simpulkan, ini kan kesimpulan-kesimpulan ini kita yang buat sendiri ya. Kita para proses sendiri, tidak otomatis main kita ambil kemudian, ya, tapi kita simpulkan sendiri. Nah, dari situ baru kita analisis. Nah, ini keterkaitan antara satu artikel dan artikel yang lain ya. Ini ya, kutipan-kutipannya seperti itu. Nah, sedikit, hanya berapa lembar itu? 7 lembar ya, nggak banyak ya. Jadi saya kira mudah lah, cuma 7 lembar. Kalau menurut Pak Ketua main teman kecil lah 7 lembar seperti itu. Nah, ini sumber-sumbernya terkait dengan artikel-artikel yang dijadikan rujukan itu. Oke, saya kira itu saja Pak Ketua sebagai pemantiknya. Ini sudah mau jam 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mukorobin. Baik Bapak dan Ibu, kalau kita cermati tadi memang untuk SLR ini, Sistematika Literatur Review, kita diharuskan untuk mengumpulkan ya, mengkolek artikel-artikel sebanyak mungkin. Kan? Kemudian kita lakukan analisis, kemudian menginterpretasi, mungkin kemampuan interpretasi itu yang harus dimiliki seperti itu. Jadi tidak hanya sebatas membaca, bagaimana kita menganalisis, kemudian menarik kesimpulan dari berbagai artikel yang kita kumpulkan. Nah, tadi sudah dijelaskan ada beberapa place ya, ada beberapa tempat yang bisa dijadikan sumber rujukan untuk ditarik artikelnya. Tadi ada Web of Science, WOS, kemudian Scholar, kemudian ada Scopus juga dan lain sebagainya. Oke. Saya persilakan Bapak dan Ibu dan teman-teman mahasiswa yang ingin diskusi, kita sharing saja malam hari ini terkait dengan Sistematika Literatur Review seperti itu. Silakan, saya persilakan kalau ada.
Ya, saya dulu Pak Ketua. Silakan Pak Dus. Mohon maaf Pak Mukarobin. Jadi ada beberapa, mungkin ada 3 pertanyaan dari kami Pak Mukarobin. Yang pertama, kami dari SD Pertiwi lagi kadang-kadang suka menyusun, bukan kadang-kadang ya, memang harus menyusun buku panduan penyusunan karya ilmiah untuk lulusan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiwi. Sering kami melakukan sidang skripsi, mumpung ada beberapa dosen di sini ya, ada mahasiswa, biar lebih memahami literatur reviewnya itu. Sebenarnya di dalam, khususnya untuk S1 nih Pak Robin, saya panggil saja Mas Robin lah, karena lebih muda dari saya ya kelihatannya ini. Wajahnya masih mendekati dengan ini Pak Faujo ya. Iya Pak, saya baru 27 Pak. Jadi ya monggo Pak. Kadang-kadang kami agak kesulitan ini dalam rangka menyikapi untuk hasil penelitian mahasiswa S1, berapa sih setiap variabel untuk memerlukan sebuah literatur, basisnya harus teori itu di buku apa di jurnal gitu. Itu yang pertama Pak Mukarobin. Apakah basisnya harus indikator, apa cukup dengan variabel yang akan ditampilkan dalam satu tema-tema tertentu gitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi di dalam langkah-langkah penulisan, kadang-kadang dalam menentukan metodologinya keterkaitan dengan subtema yang ada di bab 1 untuk mengangkat sebuah fenomena itu seperti apa sih keterkaitan dengan bab 1 atau di pendahuluan menurunkan sebuah metodologi sehingga nanti literaturnya itu kita mencarikan referensi yang mumpunin gitu Pak Mukarobin. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dalam hal parafrase nih. Kita menjadi dilema ini untuk kadang-kadang kita memberikan beberapa hal sama mahasiswa untuk ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Memang agak sulit ya untuk memparafrase, sehingga kadang di dalam sidang skripsi itu ditanyakan keterkaitan dengan, kalau nggak ada ini siapa sih, dari jurnalnya siapa, teorinya siapa, jurnalnya siapa. Tadi disampaikan oleh narasumber Pak Robin itu cukup pemahaman kita saja terhadap literatur yang kita baca. Seberapa banyak sih untuk sehingga kita mengumpulkan parafrase untuk bisa tadi terkaitan dengan pertanyaan pertama untuk mencakup ke setiap variabel atau indikator-indikator yang ada dalam variabel itu. Itu mungkin Pak Mukarobin. Terima kasih. Terima kasih Pak Rustomo, pertanyaan bagus sekali. Yang pertama, saya langsung ya Pak Ketua ya. Silakan Pak, langsung aja Pak. Oke, Pak. Yang pertama, apakah indikator atau variabel? Yang pasti variabel Pak. Jadi terkait dengan menentukan artikel apa yang akan kita ambil, itu mengikuti variabel yang akan kita teliti, karena kan kita mencari gap-nya ya, seperti itu. Nah, kemudian apakah buku dan artikel sudah dipastikan artikel Pak. Jadi diharapkan memang artikel. Itu pun juga ada persyaratnya tertentu tergantung pada jenjang level pendidikan ya dan perguruan tinggi peraturan akademiknya gitu kan. Kalau di UNJ sudah pasti artikel yang diharapkan adalah terindeks Scopus, Q1 dan Q2 setidaknya seperti itu. Dan semua adalah aktor dari luar negeri, harapannya seperti itu. Nah, kami pernah mencoba Pak melakukan literatur review, padahal itu juga menurut saya itu terindeks juga gitu kan. Tapi yang kebetulan saya ambil adalah punya dari IPB ketika itu. Itu sama dosennya ditolak Pak. Saya maunya dari luar negeri gitu, nggak mau walaupun bahasa Inggris ini dalam negeri punya gitu kan, dikembalikan Pak. Dia maunya yang dari luar negeri. Jadi udah pasti artikel Pak kalau terkait dengan systematical review ini.
Dan artikel-artikelnya pun juga kembali kepada peraturan akademik sekolah, perguruan tinggi, apakah harus terindeks Scopus Q1, Q2, atau Q3 dan seterusnya, atau apakah cukup Sinta saja juga tidak masalah, apakah proceeding juga nggak masalah. Lagi-lagi adalah tergantung pada tingkat ketatan akademik di perguruan tinggi tersebut. Nah, itu yang pertama Pak ya, jadi variabel yang digunakan dan kemudian acuan adalah pada artikel hasil penelitian. Dan juga terkait dengan tahun, itu juga biasanya ada batasannya gitu kan, ada batasannya dari tahun berapa dan tahun berapa. Nah biasanya kalau kemarin saya itu dari tahun 2015, itu sekitar berapa tahun, 7 tahun ya. Biasanya 10 tahun juga boleh sih, sebenarnya nggak masalah gitu kan. Asal memang itu masih jarang dan masih relevan terkait dengan variabel yang akan kita angkat dalam penelitian. Jadi penentuan tahun ini juga penting, apalagi untuk ilmu sosial ya. Nih saya kira ilmu sosial humaniora ini kan perubahannya sangat cepat sekali. Nah ini juga perlu dipertimbangkan juga. Berbeda halnya dengan ilmu-ilmu alam ya, itu agak berbeda seperti itu. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan mengarah kepada latar belakang tadi Pak ya, sehingga turun menjadi metodologi dan seterusnya. Saya kira terkait dengan latar belakang, pokok ide utamanya adalah memang ini dibutuhkan keterampilan yang luar biasa gitu kan. Nah, kalau saya biasanya menggunakan seperti piramida terbalik ya, seperti itu. Jadi memang konteks permasalahan umumnya apa. Saya ketika itu mengangkat, yang saya angkat adalah terkait dengan pengembangan kompetensi guru ya, berbasis literasi dan numerasi. Nah, karena itu sangat relevan sekali dengan kebutuhan saat ini. Nah, kerangka pertama yang saya angkat adalah terkait dengan perubahan secara global ya. Perubahan di era revolusi industri ya, seperti saat ini gitu kan. Kita melihat bahwa perubahan itu membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang A, B, C dan seterusnya. Membutuhkan itu maka dibutuhkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Nah, salah satu adalah penguatan literasi dan numerasi. Namun kita melihat persoalan kompetensi dilihat dari hasil riset yang dilakukan oleh Bank Dunia bahwa kemampuan guru Indonesia ya tentunya ya, itu masih menunjukkan kualitas yang sangat mengkhawatirkan meskipun sudah distimulasi dengan program sertifikasi. Tahun 2015 itu ada penelitiannya itu. Ternyata tidak berdampak sama sekali hasil sertifikasi guru terhadap peningkatan kualitas. Nah, itu bisa juga dijadikan acuan. Ditambah penelitian-penelitian lain, saya perkuat lagi, saya cari itu literatur hasil penelitian terkait dengan studi kompetensi, sehingga yang nanti bisa dikatakan bahwa ini penting gitu kan diteliti. Saya cari lagi, tidak hanya cukup dari hasil dari Bank Dunia, dari beberapa negara juga kita cari bagaimana pengembangan kompetensi di Australia, bagaimana pengembangan kompetensi di Cina, bagaimana kompetensi di Jepang, lalu impact-nya bagaimana. Semua kita ramu. Nah, sehingga itu dianggap sebuah penting. Nah, baru pentingnya terkait dengan dilakukan evaluasi. Nah, sedikit disinggung adalah berbicara terkait dengan kelemahan dan kekurangan model evaluasi yang digunakan dalam mengevaluasi program pengembangan kompetensi guru. Nah itu Pak, sebenarnya arahnya ini menarik memang karena di situ kita dilatih untuk berpikir secara sistematis, berpikir secara sistematis, konstruktif sehingga menghasilkan sesuatu yang baru, sehingga menghasilkan sesuatu kebaruan dari penelitian tersebut. Nah, itu Pak Rustomo yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan parafrase. Nah ini penting memang parafrase ini. Kalau kita sudah terbiasa menulis, itu mungkin tidak ada hambatan ketika kita memparafrase gitu kan. Mudah sekali itu dan enak mengalir saja gitu kita memparafrase. Tapi ketika kita tidak bisa gitu kan, hanya dirubah sedikit-sedikit, tapi begitu disitasi, kena lagi, pasti akan kena merah lagi. Nah, teman saya beberapa kali ditelepon, kok ini saya udah rubah kok masih kena lagi ya, gimana sih memparafrase? Kok masih di atas 20 ya, padahal prasyaratnya ada 15 gitu kan. Nah, akhirnya kita sampaikan, Bapak harus bongkar ulang. Bapak pahami dulu, pahami dulu itu hasil penelitian itu kesimpulannya seperti apa, lalu Bapak simpulkan sendiri. Bapak buat kata-kata sendiri yang tidak harus sama dengan kesimpulan tersebut. Ya. Gitu Pak Rus. Oke, terima kasih Pak.
Nggih, Pak. Jadi nanti kayaknya memang- perlu pelatihan para prase. Iya, Pak Robin, kadang-kadang kami kesulitan dalam untuk hasil skripsi para mahasiswa ini kan dosen pengujinya itu minta adalah buku. Maka di dalam ngopi atau ngobrol penelitian ini kita mencari kesepahaman yang yang baik gitu, keterkaitan bahwa literatur itu konteksnya adalah menggunakan hasil karya ilmiah. Memang di kami Pak di SMPTV sekarang di buku panduan penyusunan skripsi saya cantumkan baru menggunakan jurnal yang terindeks nasional saja Pak, yang nasional saja. Karena Bisa ya, Pak, kemampuan ya? dari mahasiswa yang mempunyai keterbatasan waktu dan Iya, tenaga, benar, Pak. sehingga basisnya adalah kelas karyawan, sehingga kami menerapkan untuk menggunakan literaturnya itu jurnal adalah yang terakreditasi nasional saja. Memang kadang-kadang dilema juga Pak Robin bahwa teman-teman ini kadang-kadang mana bukunya gitu loh. Saya kadang-kadang aduh, di buku panduan itu basisnya adalah hasil penelitian atau jurnal terdahulunya adalah menggunakan jurnal untuk teorian baik variabel di variabel bebas maupun variabel terikatnya. Karena kami masih basisnya jujur aja masih ke kuantitatif Pak. Arahnya ke sana walaupun ada beberapa yang kualitatif keterkaitan dengan prodi di akuntansi gitu. Tapi ditekankan bahwa oleh Pak Robin bahwa kami bahwa penulisan karya ilmiah adalah literaturnya basisnya adalah jurnal terdahulu Pak. Ya, Terima kasih. penelitian terdahulu Pak ya. Penelitian dahulu. Ya, siap. Ya, jadi terima kasih itu Pak. Sehingga Pak. nanti ada beberapa teman-teman dosen di sini atau mahasiswa nanti hasil sistematika review ini menjadi tolak ukur atau menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih Pak Robin. Pak. Dilanjutkan. Pak. Monggo Pak. Ya. Pak. Monggo. Terima kasih Pak Rus. Baik, silakan Bapak Ibu. Terakhir kayaknya ini pertanyaan terakhir. Mahasiswa kan jamnya tergantung situasional Pak. Nggak terbatas ini karena Ya. kalau yang batas-batas. Ya memang kalau untuk pertama-tama memang banyak pertanyaan ya, tapi memang yang penting adalah kuncinya tadi itu harus berani membaca karya orang lain gitu kan. Jadi memang ya kalau dari perguruan tinggi institusi tadi disampaikan oleh Pak Rus terkait dengan jurnal nasional ya saya kira tidak masalah gitu kan. Dari jurnal nasional pun juga harus yang publishernya kita lihat kredibilitasnya seperti apa gitu ya. Nah kalau terkait dengan jurnal-jurnal dari luar negeri atau itu juga banyak sekali gitu kan, itu juga bisa diakses juga gitu, itu bisa juga dijadikan contoh gitu kan. Dari contoh itu kan harus yang mudah kita kita baca, mudah kita tiru dan mudah kita ikuti. Kalau memang sulit ya janganlah. Ya silakan Pak Ketua. Ya baik Pak, silakan Bapak Ibu dosen maupun teman-teman mahasiswa boleh. Kalau ada pertanyaan. Bu Ica mungkin udah siap-siap. Ya boleh deh saya tanya. Silakan Bu Fristi. Ya selamat malam, assalamualaikum Pak Dr. Mukorobin. Mungkin saya mewakili dari mahasiswa ya Pak. Maksudnya kadang banyak pertanyaan dari mahasiswa gitu. Kan sebetulnya untuk akpar ini kan yang sudah berlalu itu adalah D3 ya. Nanti untuk yang D4 itu baru akan datang gitu. Artinya yang pernah terjadi itu adalah tugas akhir pada mahasiswa D3 itu kan tidak seberat skripsi gitu ya Pak ya. Kemudian kadang disarankan, kadang kami menyarankan kepada mahasiswa untuk
mencari judul-judul yang unik, yang baru gitu. Kemudian muncul masalah ketika mereka harus membuat literatur review. Karena disarankan untuk mencari judul unik, baru, segala macam, jadi mereka tidak menemukan penelitian yang sebelumnya gitu terkait judul yang unik tersebut gitu Pak. Nah, gimana mensiasati apa namanya untuk judul yang baru, yang unik, tapi tetap bisa apa namanya mendeteksi atau tetap bisa mendapatkan literatur review dari penelitian-penelitian yang sebelumnya gitu mungkin Pak. Terima kasih Bu Pristi ya. Terima kasih Jadi Pak Dr. Mukarobin. inti pertanyaan adalah bagaimana mendapatkan judul yang menarik dari literatur yang ada Bu ya. Jadi memang satu hal yang perlu dipertimbangkan ya, ini sharing aja Bu ya, yang saya dapatkan Bu ya. Jadi satu hal yang perlu dilakukan adalah pastikan bahwa literaturnya ada dulu. Ya, literaturnya ada dulu. Jadi ketika saya membuat satu model baru, gitu kan, saya sudah mempertimbangkan, mengkalkulasi. Saya sebenarnya sudah menjajaki dulu. Saya jajaki dulu nih. Saya coba cari-cari dulu gitu kan. Ada enggak gitu kan? Ada enggak gitu kan? Ada itu, Bu. Ada. Nah, di situ setelah kita pastikan bahwa sumbernya ada gitu kan. Nah, baru kita ramu terkait dengan gap-nya di mana. Letak perbedaannya di mana. Yang tidak ada di penelitian ini tuh apa. Nah, disitulah bisa dijadikan sebagai unsur kebaruannya atau novelty-nya dalam penelitian tersebut. Nah, saya kira itu Bu. Jadi tetap kita mempertimbangkan bahwa variabel yang akan kita ambil ini itu ada literaturnya, gitu kan. Nah, kalau saya ketika itu adalah terkait dengan pengembangan kompetensi guru, ya udah pasti banyak terkait dengan penelitian pengembangan kompetensi guru. Kemudian penggunaan model evaluasi CIPP, saya kira banyak gitu. Kirkpatrick, saya kira banyak. Nah, yang tidak ada adalah yang terbarunya, kelemahan dan kekurangan dari kedua model ini. Nah, ini yang saya ambil, yang kemudian saya jadikan sesuatu yang baru, penggabungan kedua model ini sehingga menjadi model baru. Nah, seperti itu Bu. Jadi apa namanya? Bisa juga melihat tren. Nah, tren itu kita lihat, tren penelitian tentang katakan tentang apa gitu, tema tertentu. Kita lihat trennya gitu kan. Nah, di mana kita melihat tren itu bisa naik turun gitu kan. Nah, disitulah naik turunnya itu bisa kita lihat penyebabnya apa. Nah, itu bisa diambil sebagai bahan penelitian lebih lanjut yang kita lakukan. Nah, jadi seperti itu Bu. Nah, kenapa ada satu penelitian tentang ini kok trennya cukup kencang sekali? Kenapa gitu kan? Nah, itu juga bisa kita ambil lagi, kita pecah lagi. Maka tadi di dalam systematical review muncul pertanyaan kenapa gitu kan? Nah, salah satu adalah sebagai pengembangan seperti itu. Nah, itu ya Ibu ya. Saya kira semua berangkat dari pastikan dulu bahwa literaturnya ada dulu terkait dengan variabel yang kita kembangkan seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Ya, kalau istilahnya dulu namanya studi pendahuluan, Bu. Nah, walaupun literatur review itu ada studi pendahuluan juga saya kira. Jadi tidak ujuk-ujuk kemudian kita membuat systematic review ternyata sumbernya nggak ada. Ada yang kesulitan. Dia tidak dapat itu. Akhirnya tahun-tahun lama harus diambil. Ya, adanya tahun sekian. Sementara prasyaratnya adalah penelitian 7 tahun, 5 tahun terakhir. Akhirnya dia berdebat gitu kan dengan profesornya, dengan pembimbingnya. Nah, kenapa ini tahun ini diambil? Karena tahun-tahun dulu nggak ada. Nah, ini yang relevan seperti itu. Nah, jadi seperti itu Bu. Jadi saya kira juga penting studi pendahuluan dulu, dan kedua pastikan bahwa ada sumbernya. Karena salah satu prasyarat penelitian adalah sumbernya harus ada dulu. Kalau tidak ada, maka saya kira sulit kita menemukan ada unsur kebaruan. Karena unsur kebaruan itu bisa didapatkan dengan kajian, salah satunya adalah literatur review ini. Begitu Bu Pristi. Oke, baik, terima kasih. Jadi ya nanti sesekali harus belajar apa namanya, kita sama-sama
melakukan studi pendahuluan lah, cari-cari dulu, lihat-lihat dulu. Memang ini harus butuh waktu, memang menyempatkan diri untuk baca-baca artikel, cari-cari artikel seperti itu. Oke, baik Pak Nah, Dokter. ini kita kolaborasi, Pak. Jadi intinya kalau novelty itu nggak mesti dari judul itu masih baru, kemudian yang penting ada unsur kebaruannya aja gitu ya. Betul, Bu. Ada juga Baik, penguatan juga nggak apa-apa. Artinya kita menguatkan gitu kan. Dari hasil literatur itu kita kuatkan, itu juga bagian dari novelty saya kira gitu kan. Jadi tidak mesti harus baru, tapi kita menguatkan, ini butuh penguatan nih, nggak masalah gitu kan. Atau mungkin menegasikan, ya nggak masalah. Asal dia kuat menganalisis, dia menolak, menfalsifikasi terkait dengan hasil temuan sebelumnya, tidak masalah. Seperti itu. Itu ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Dokter. Sami-sami Bu. Terima kasih Bu Dekan. Bu Sonia udah siap-siap kayaknya. Silakan Bu. Ini main nembak ini. Terima kasih Pak Fauzul. Selamat malam Pak Mukorobin ya, maaf. Ini Bu. Saya di UNJ ya, salam kenal dari adik kelas Pak. Oh, Ibu semester berapa Bu? Ya udah lulus Pak, S2-nya di MM UNJ. Oh iya. Sekarang S3 Bu ya? Masih sama ya Pak, kita yang di warteg-warteg dekat fotokopi itu. Saya mau tanya dengan para frase sih Pak, saya tertarik. Jadi belum lama ini saya mencoba memasukkan beberapa penelitian ke akreditasi SINTA 4. Nah itu setiap jurnal penelitian itu minta turnitin atau uji kemiripan itu berbeda-beda Pak. Ada yang 20%, ada yang 16% gitu. Jadi sebenarnya saya pengen tanya sih Pak, itu dasarnya apa sih mereka meminta uji kemiripan itu tingkatnya berapa persen, padahal kan sama-sama levelnya SINTA 4 atau SINTA 3 gitu. Apakah ada pedoman tersendiri kalau memang di atas akreditasi SINTA 4 harus mencapai uji kemiripannya berapa gitu? Itu ada pedomannya atau enggak Pak? Karena pada saat kita memparafrasekan sekecil mungkin itu kalimat jadi nggak baku gitu kan Pak. Jadi saya bacanya itu jadi aneh Bu ya. Yang nggak sama yang sebelumnya gitu, dibaca berulang-ulang tuh kayak bahasa Melayu banget gitu. Jadi enak dibaca, tapi hasilnya sih memang uji kemiripannya bisa di bawah 15% gitu. Nah, itu sih Pak yang saya mau tanyakan itu aja. Ya. Baik Bu Sonia. Jadi peraturan terkait dengan berapa persen hasil turnitin itu memang lagi-lagi kembali kepada tim pengelola jurnal tersebut Bu ya. Ada juga Bu, kalau Ibu mau bebas dari turnitin, saya juga ada linknya Bu, SINTA 5 kalau nggak salah itu juga ada linknya Bu. Ibu mau turnitin berapa, insya Allah lolos Bu, kalau melalui kita Bu ya. Itu bisa lolos, itu SINTA 5 kalau nggak salah. Betul ya Ketua ya, SINTA 5 ya? Nggak salah ya? Itu SINTA 5, SINTA 4 juga ada itu. Ya. Lewat semakin kita aja Bu. Turun dong Pak indeksnya. Kenapa Bu? Targetnya. Nah, iya. 4 ke atas Pak. Iya, kalau ya mengejar target harus mendapat publikasi masuk SINTA, ya itu ada Bu, kita linknya Bu, bisa dibantu itu. Dan sekali lagi memang ketentuan terkait dengan penetapan berapa persen itu kembali kepada masing-masing pengelola dari jurnal tersebut. Nah, kenapa ini penting? Kalau memang jurnal itu cukup ketat sekali ya, kredibilitasnya cukup tinggi sekali gitu kan. Mereka sangat menghargai sekali bahwa pentingnya otentitas dari karya akademik itu sangat dipertimbangkan sekali, maka turnitin akhirnya menjadi suatu hal yang sangat penting sekali gitu kan. Bahkan ada yang 15 gitu kan. Nah, punya saya kemarin kalau nggak salah itu 15 itu turnitin, karena memang benar-benar dibongkar Bu. Kita bongkar benar tuh. Kita parafrase sendiri, menggunakan bahasa kita sendiri, tetapi dengan tidak kelewat dari esensi kesimpulan atau hasil penelitian oleh peneliti sebelumnya seperti itu. Jadi ini penting, memang butuh kemampuan untuk memparafrase tadi. Betul yang sampaikan Bu Sonia ya, sudah dicoba untuk diparafrase, kemudian masih kena lagi, kalau bahasanya juga aneh dan sebagainya. Nah itu nanti tugas Pak Ketua itu untuk menindaklanjuti gitu. Seperti itu Bu Sonia ya. Jadi memang semua dikembalikan pada penerbit. Tinggal kepentingan kita mau apa. Kalau mau asal terbit ya bisa Bu, ada gitu kan. Bolehlah nanti melalui kita sekitar jurnal SINTA 4 atau SINTA 5, insya Allah ada linknya.
Murah lagi ya. Terima kasih Pak. Baik, Bu Sonia, sama-sama. Baik, makasih Bu Sonia. Bapak Ibu yang lain masih ada? Teman-teman mahasiswa silakan. Via mau nanya? Pak, saya mau tanya dong, Pak. Silakan. Selamat malam, Pak Robin. Saya mau tanya, ketika kita membuat sebuah makalah skripsi, kan kita misalnya ngangkat sebuah tema nih, Pak. Contoh aja, saya bicara tentang saham. Sampai batas mana kami harus memahami tentang saham ini. Terus habis itu ketika kita mencari jurnal terdahulunya, apakah dengan jurnal terdahulunya itu makin jarang dibuat jurnal makin bagus atau bagaimana Pak? Atau dengan jarangnya lalu ada sesuatu tentang jurnal ini yang tidak baik atau makin banyak diakses makin bagus atau bagaimana? Ya, saya kira terkait dengan pengambilan jurnal terkait dengan saham tadi ya memang sebanyak-banyaknya, Bu. Jadi Ibu cari sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan topik penelitian yang Ibu lakukan. Nah, di situ memang Ibu dituntut untuk membaca setiap jurnal-jurnal yang Ibu temukan. Nah, di mana letak dari satu jurnal dengan jurnal lain itu perbedaannya di mana? Itu. Nah, itulah Bu pentingnya melakukan review di situ. Karena saya kira temuan dari hasil satu jurnal dengan jurnal yang lain walaupun temanya sama itu pasti berbeda. Walaupun saya pernah menemukan ya itu isinya sama gitu kan. Bahasanya agak berbeda tapi isinya sama. Itu juga pernah ditemukan seperti itu. Itu Bu ya. Jadi tidak mesti harus jarang ditinggal, tapi memang sebaiknya semakin banyak literatur yang kita dapatkan. Nah, tapi nanti kalau kemudian hari ini tadi berbicara tentang bibliometrik, itu menarik lagi itu. Nanti Ibu sebanyak-banyak jurnal apapun yang Ibu masukkan, nah nanti gap-nya akan kebaca itu dengan sendirinya. Nah, teman saya hari ini tidak masuk ya Pak Irfan ya, mudah-mudahan nanti bisa difasilitasi, jadi bisa menjawab pertanyaan Bu Fia ya, seperti itu. Itu ya Bu Fia ya, kalau dari saya kira memang sebanyak-banyak jurnal yang Ibu dapatkan, dari situ semakin kuat penelitian kita. Landasan teoretiknya kuat, seperti itu. Baik Pak, terima kasih ya. Pak. Sama-sama Bu Fia. Oke, makasih Mbak Fia. Bapak Ibu masih ada? Teman-teman mahasiswa silakan kalau masih ada. Ini ada Pak Indra nih Pak Robin. Pak Indra silakan Pak Indra. Ditambahkan Pak Indra. Mana ada Pak Indra? Ada. Pak Indra. Silakan Pak Indra. Pak Indra silakan Pak Indra. Semalu-malu beliau. Oke, masih ada Bapak dan Ibu? Dari Banten ya? Iya. Gubernur Banten itu. Gubernur Serang. Pak Indra, halo Pak Indra. Ya, sepertinya sudah cukup Pak Ketua. Ya, baik. Bu June, ada yang mau ditanyakan Bu June? Cukup Pak. Oh, cukup, siap. Udah di kasur kayaknya. Oke. Calon dokter harus nanya, Jo, Bu June. Iya. Tadi kan sudah semua ini, STS sudah, Akpar sudah, STBA yang belum. Mungkin silakan STBA. Satu lagi dia terakhir, boleh STBA silakan. Silakan mungkin Bu Retno nanti. Silakan Bu Retno. Cukup Pak, udah mewakili semua tadi pertanyaan. Ya, bagus Bu ya, udah terrepresentasi yang lain. Setuju. Ya, mungkin nanti yang tadi perlu di-quote teknik parafrase ya Pak Robin ya. Tadi kan iya Bu. Ya, boleh nanti ngopi ya. Berikutnya nanti. Siap ya. Nih sama Pak Ketua ya. Karena modal ya, salah satu modal utama itu systematical review ya, parafrase itu salah satunya. Betul Bapak. Ya kaitannya dengan tadi pengecek uji kemiripan itu ya Pak ya, uji dan lain-lain. Ya, Turnitin ya, similarity. Ya. Ya. Oke, Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Robin.
Ya, Pak Ketua. Sharingnya, ilmunya sudah dibagikan pada kita semua. Sedikit saya simpulkan ya teman-teman untuk literatur review ini mungkin sebenarnya nanti ada kaitannya ya terhadap materi berikutnya, yaitu yang tadi sebenarnya hari ini tapi belakangan hadir, yaitu state of the art. Jadi ada dua aplikasi, yaitu untuk menemukan state of the art-nya atau kebaruannya dari suatu penelitian. Jadi ada trennya di situ tadi disampaikan oleh Pak Mukorobin. Ada trennya, jadi ada eligible-nya ya, eligible dari beberapa jurnal. Kalau misalkan aplikasi Fosvure itu kan bisa mengumpulkan 1000 jurnal ya, 1000 artikel seperti itu. Dari 1000 artikel itu bisa dicarikan eligible seperti apa. Kemudian mungkin yang bisa dipakai 300 atau 400 yang mendekati dengan topik penelitian yang kita akan ambil seperti itu. Nah, nanti kita coba akan lanjutkan kembali diskusi ini ya tentunya dengan topik yang memang ada relevansinya terhadap kita sebagai insan akademik, baik itu dosen maupun mahasiswa seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Mukorobin atas waktu dan kesediaannya untuk mengisi materi pada malam hari ini. Semoga Pak Mukorobin selalu sehat dan tentunya dilampangkan rezekinya Pak ya. Seperti itu. Amin, amin, amin. Ya. Tentu nanti untuk sekolah penggerak nanti semoga makin banyak jobnya. Baik, berikutnya saya serahkan ke Bu Dekan, Bu Retno. Silakan Bu. Diaminin aja ya Pak Fauzo, kalau yang baik-baik diaminin aja gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sampai di penghujung acara ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Pak Mukorobin atas sharingnya. Insya Allah ini luar biasa ya Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa ya, kita dapat ilmu banyak nih malam ini ya dari Pak Robin ya. Ternyata memang yang namanya literatur review itu jadi salah satu hal yang paling krusial seperti itu Bapak ya, sebelum kita melakukan sebuah penelitian seperti itu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Mukorobin atas sharingnya. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu dosen, rekan-rekan LPPM Institusi Perguruan Tinggi Pertiwi, rekan-rekan mahasiswa. Sebelum kita mengakhiri sesi malam ini, marilah bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Moderator, menambahkan dikit Ibu Moderator. Oh ya, monggo Pak. Ya, Bapak Ibu dosen sekalian dan teman-teman semuanya dari perguruan tinggi yang lain, bahwa sesi berikutnya nanti kita akan membawakan tentang penelitian kuantitatif yang akan dibawakan oleh narasumber dari Ristek BRIN nanti Pak Profesor Dr. Safari dan Pak Fahmi untuk di sesi berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Usomo ya. Jadi itu tadi udah kalau katanya anak muda zaman sekarang udah di-spill ya. Bapak Ibu dan teman-teman ya, nanti mau apa pembahasannya. Ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu dan rekan-rekan selalu diberikan kesehatan sehingga dapat melakukan aktivitas secara normal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Mukorobin. Terima kasih Pak Rus. Bu Retno, Bu Sonya. Terima kasih Bapak. Semuanya. Ya, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Bapak Ibu, saya izin pamit ya, sukses selalu, sehat selalu. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Belum foto-foto, Miss. Fotonya dalam hati, Mbak. Udah sih tadi coba beberapa hati doang. lagi ya. Udah. Pas saya nguap lagi. Ada ininya kan, ada rekamannya nanti tugasnya Pak Ketua. Ya, saya stop dulu. Ya,